Hai, kembali lagi di Real Life bersama aku, Rere. Di video kali ini, aku akan membahas tentang psikopat tersadis di Jepang yang membunuh anak kecil dan memperkosa mayatnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, share, dan nyalain loncengnya ya untuk notifikasi. Jadi guys, psikopat ini bernama Tsutomu Miyazaki. Kita bisa panggil dia dengan Miyazaki aja kali ya enaknya. Nah, Miyazaki ini lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Nah, Miyazaki ini lahir dengan cara prematur dan mempunyai kelainan fisik, yaitu pergelangan tangannya ini nih menyatu, jadi nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, jadi lurus saja udah kayak gitu. Karena kelainan fisiknya ini, Miyazaki jadi bahan bulian atau ejekan teman-temannya. Miyazaki pun menyadari keadaannya karena diejek, dibully sama teman-temannya. Tapi Miyazaki masih mengambil hal yang positif, yaitu dengan cara dia menggambar dan baca-baca komik. Ketika beranjak dewasa, Miyazaki melanjutkan sekolahnya di wilayah Tokyo. Aku nggak bisa sebutin nama sekolahnya di sini, jadi kalian cari tahu sendiri ya. Nah, di sekolah ini Miyazaki menjadi anak yang berprestasi, nilai-nilainya bagus. Tapi seiring waktu berlalu, prestasi Miyazaki ini jadi semakin menurun karena Miyazaki lebih fokus ke gambar dan komiknya itu. Jadi dia nggak pernah dengerin omongan guru, terus dia juga nggak pernah ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama gurunya. Terus ya udah turunlah tuh prestasinya dia. Begitu juga di kuliahnya. Miyazaki mengambil jurusan teknik foto dan ia lulus pada tahun 1980. Setelah lulus kuliah, Miyazaki ini pulanglah ke daerahnya di Itsukaichi. Nah, di Itsukaichi ini ayahnya termasuk orang yang terpandang karena ayahnya itu mempunyai salah satu percetakan media koran yang terkenal di daerah itu. Terus, kesuksesan ayahnya ini berbanding kebalik dengan si Miyazaki. Karena Miyazaki jarang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Miyazaki ini lama-kelamaan tuh jadi beban di hidupnya karena nggak ada yang memperhatikan dia. Ditambah lagi keluarganya atau adik-adiknya ini sering ngebully dia dengan sebutan si tangan lucu ya, karena balik lagi itu tangannya ini, pergelangan tangan ini nggak bisa nekuk ke atas ke bawah kayak gitu. Tapi nggak sampai di situ aja, Miyazaki ini punya satu orang yang sangat memperhatikan dia atau memperdulikan dia, yaitu kakeknya. Dia sangat amat dekat dengan kakeknya. Pada bulan Mei tahun 1988, kakeknya Miyazaki ini wafat. Nah, karena wafat kakeknya ini membuat Miyazaki ini semakin depresi, semakin jauh dari orang-orang karena Miyazaki ini merasa kakeknya itu salah satu orang yang bisa mendengarkan dia. Nah, terus untuk mengenang jasad kakeknya ini, Miyazaki ini makan abu kakeknya. Itu tujuannya itu yaitu untuk mengenang kakeknya ini. Nah, setelah kakeknya wafat ini, Miyazaki menjadi kepribadian yang berbanding terbalik dengan sebelumnya. Kematian kakeknya ini membuat Miyazaki menjadi seorang psikopat yang sangat amat sadis di Jepang. Hobi yang dijalani sama Miyazaki sebagai fotografer ini dijadikan ke hal-hal yang negatif. Jadi gini maksudnya hal-hal yang negatif. Miyazaki ini sering foto bagian-bagian intim perempuan. Jadi kayak paha, bagian dada. Nah, tujuannya itu sebagai objek fantasi seksualnya si Miyazaki ini. Nah, lama-kelamaan kelainannya si Miyazaki ini semakin menjadi-jadi. Justru kelainannya ini mengarah ke anak di bawah umur. Mulai dari sinilah pembunuhan Miyazaki ini dimulai. Nah, korban pertamanya bernama Marikono. Dan Marikono ini baru berusia 4 tahun. Awalnya Miyazaki ini membawa Marikono ke mobilnya, terus ngajak Marikono ke salah satu hutan. Sampainya di hutan itu,
si Miyazaki parkirin mobilnya di bawah jembatan. Tujuannya agar orang-orang gak ada yang ngeliat aksi pembunuhannya itu, aksi dia ngebunuh si Marikononya ini. Nah, sampai di bawah jembatan itu, si Marikono dikeluarin dari mobilnya, terus langsung dibunuh sama si Miyazaki. Nggak tanggung-tanggung ngebunuhnya. Setelah pembunuhan itu, si Miyazaki ini ngebuka bajunya si Marikono, terus memperkosa si Marikono ini. Nah, setelah selesai diperkosa, udah ditinggalin aja tuh si Marikono di bawah jembatan itu selama 1 minggu. Kalian bayangin deh, anak umur 4 tahun udah dibunuh ya di bawah jembatan, terus mayatnya tuh atau jenazahnya itu ditinggalin aja gitu selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, si Miyazaki ini balik lagi untuk motong tangannya si Marikono. Tujuannya itu untuk jadi koleksi. Jadi tangannya itu disimpan di lemari kamarnya Miyazaki ini. Terus yang lebih kacaunya lagi, keluarganya si Marikono ini diteror sama si Miyazaki dengan cara dia tuh ngirimin satu kotak, isinya itu bajunya si Marikono. Terus di situ ada tulisannya kalau Marikono ini udah meninggal gitu. Selang beberapa bulan, Miyazaki melanjutkan aksi sadisnya ini. Korban keduanya bernama Masami Yoshizawa. Nah, Masami ini berusia 7 tahun. Terus, si Miyazaki ini memperlakukan Masami itu sama dengan korban pertamanya. Dibawa ke hutan, terus dibunuh, terus diperkosa, dan dipotong juga tangannya. Nah, sejak saat itu kepanikan mulai nih melanda orang tua di kota Saitama. Terus, nggak sampai di situ aja, masih ada korban yang ketiga. Korban yang ketiga bernama Erika Namba. Nah, Erika Namba ini berusia 4 tahun. Cara penculikannya berbeda dengan 2 korban sebelumnya. Caranya ini jadi, si Erika Namba ini baru pulang sekolah. Terus dia ditawarin lah tumpangan sama si Miyazaki ini. Awalnya Erika ini nolak untuk ditumpangin sama si Miyazaki, ya namanya anak-anak kan, ditumpangin sama orang asing pasti menolak. Tapi setelah dirayu-rayu sama Miyazaki, akhirnya si Erika mengiyakan. Sampai masuk di mobilnya, jalan sedikit mobilnya itu, Erika ini langsung dibuka semua bajunya, terus di fotonya, habis difoto, dibunuhnya itu ya di mobilnya itu. Setelah pembunuhannya itu, tangannya Erika dan kakinya Erika itu dipotong dan dibawa ke kamarnya si Miyazaki untuk koleksi, sama seperti 2 korban lainnya. Miyazaki mengirimkan sepucuk surat ke keluarganya si Erika Namba. Tulisannya seperti ini. Erika, cold, truth, rest, dead. Merinding gak sih? Anak 4 tahun loh diperlakukan seperti itu sama si Miyazaki. Gak sampai di situ aja. Miyazaki melanjutkan pembunuhannya dengan korban yang keempat. Korban yang keempat bernama Ayako Nomoto. Nah, Ayako Nomoto ini berusia 5 tahun. Cara pembunuhannya berbeda dengan 3 korban lainnya. Jadi pada tahun 1989, Miyazaki mengajak Ayako untuk berfoto di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, setelah foto-foto, si Miyazaki lalu membunuh lah nih si Ayako. Gak cuma dibunuh aja, udah selesai dibunuh, diperkosa, terus tangan kiri dan kaki kirinya si Ayako ini dipotong, terus dimakan sama si Miyazaki. Darahnya itu juga diminum sama si Miyazaki. Ih, kacau sih nih orang, sadis banget. Korbannya itu anak-anak kecil, terus tega gitu. Setelah ngelakuin itu semua, nggak sampai di situ aja, Miyazaki tuh foto-fotoin si Ayako ini dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Udah nggak berdaya, udah nggak bernyawa juga. Akhirnya Miyazaki ditangkap ketika ia mencoba penculikan kelimanya. Jadi cara penculikan kelimanya ini ada adik kakak lagi bermain, terus Miyazaki ini berhasil memisahkan si adiknya ini. Terus kakaknya itu langsung lari manggil ayahnya. Adik itu posisinya tuh udah ada di dalam mobilnya si Miyazaki. Terus si kakak manggil ayahnya ini,
Terus berhasil deh tuh ngambil si adiknya keluar. Tapi ayahnya ini nggak berhasil nangkap si Miyazaki. Miyazaki berhasil lolos kabur gitu aja. Selang beberapa waktu Miyazaki balik lagi nih ke rumah tersebut untuk ngambil mobilnya. Tapi pada saat dia mau ngambil mobilnya, polisi itu ternyata udah mengetahui keberadaannya si Miyazaki. Akhirnya tertangkaplah nih si Miyazaki. Setelah tertangkap, polisi pun mencari barang bukti di rumahnya itu, di kamarnya itu. Polisi menemukan lebih dari 5.000 video porno. Dan video-video si Miyazaki ini yang menyalahgunakan mayatnya. Jadi kan abis dibunuh itu kan selalu difoto sama si Miyazaki. Nah, jadi foto-foto dan video-videonya ini dikumpulin tuh sama Miyazaki, disimpan lah di rumahnya itu. Ketahuan lah itu semua sama polisi. Nggak cuma sampai di situ aja, polisi pun menemukan potongan-potongan tubuh anak-anak yang sudah dibunuh oleh Miyazaki. Setelah tertangkapnya Miyazaki, akhirnya Miyazaki dibawalah ke persidangan. Setelah duduk di bangku persidangan, Miyazaki ini terlihat sangat amat tenang. Terus, salah satu psikoanalisis melihat karena sikapnya si Miyazaki seperti ini, dia tuh melihat Miyazaki ini kurang hubungan sama ayahnya, jadi kayak kurang perhatian, kurang komunikasi, seperti itu. Nah, mungkin di situ buat catatan si psikoanalisis ini ya untuk kasusnya si Miyazaki ini. Sementara itu orang tua Miyazaki ini mungkin dia merasa malu ya, jadi ayahnya ini udah nggak nganggep Miyazaki sebagai anaknya lagi, sampai ayahnya itu memutuskan untuk bunuh diri pada tahun 1994. Lalu pengadilan memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki. Dan pada tanggal 17 Juni 2008, Miyazaki akhirnya dieksekusi dengan cara hukum gantung. Nah, itu dia tadi sedikit cerita dari Tsutomu Miyazaki, psikopat tersadis di Jepang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!